Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah sampai sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, memberikan karunia iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di majelis ilmu ini, dan nanti insya Allah ada majelis buka bersama yang insya Allah dan semoga senantiasa diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja bisa menghantarkan kita semuanya kelak mendapatkan anugerah husnul khotimah. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji sebentar tentang masalah Ramadan yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menemui Ramadan di tahun ini sebagai madrasah, sebagai waktu untuk meningkatkan diri kita dalam segala hal, ya, nanti kita akan bicarakan. Ada banyak hal yang kita bisa belajar, ya, sepanjang hari-hari selama sebulan ini. Cuma sebelumnya saya mau bertanya kepada jenengan sebagai bahan penelitian, ya. Kira-kira menurut jenengan orang semakin zaman modern ini lebih banyak yang gemar sholat jamaah atau tidak? Menurut jenengan? Hah? Gemar kayak? Alhamdulillah. Full. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, zaman modern seperti ini, kira-kira orang lebih banyak membuka Al-Quran atau HP? Al-Quran dalam HP. Nanti kita akan lihat penelitiannya. Kalau menurut jenengan, mohon maaf ya, ini zaman modern ini lebih banyak orang jujur atau bohong? Bohong. Betul begitu? Atau yang lain, zaman modern ini lebih banyak orang sabaran atau tidak sabaran? Tidak sabaran ya? Begitu ya? Kalau jenengan lihat di jalan itu kendaraan lebih banyak banter-banter atau ngebut gitu? Nah, itu itu menurut pengamatan jenengan semuanya. Nah, sekarang kita nanti akan lihat madrasah pertama yang kita bisa pelajari nanti, ya, dan bukan kita pelajari tapi kita praktekkan otomatis, ya, nanti di dalam hari-hari Ramadan ini, sebagaimana yang banyak dibicarakan oleh para ulama dalam penjelasannya. Yang pertama, pelajaran madrasah yang pertama itu adalah taqarrub ilallah. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Banyak caranya, tapi yang paling pokok adalah terkait dengan masalah sholat dan baca Al-Quran. Karena itu yang mohon maaf tadi saya tanya kepada jenengan semuanya ternyata masih minim. Saya bacakan dulu penelitian ya. Umat Islam itu kan mayoritas mayoritas muslim kan di Indonesia itu kan. Nah, ini ada penelitian sebentar saya bacakan tentang sholat 5 waktu, ya, tentang sholat 5 waktu itu yang sregep sholat itu baru 38,9%. Sementara yang 61,1% masih bolong-bolong. Nah, ini yang sepertinya kita agak miris ini ya. Nah, itu nama masalah salat. Kemudian jangan perhatikan baik-baik ini. Urusan jamaah. Jadi yang sergap salat tadi itu yang baru 38,9% itu yang jamaah 5 waktu cuma 2%. Yang sering jamaah tapi nggak 5 waktu. Ya mungkin maghrib, isya, subuh misalkan ya. Nah itu ada 7,7% dari 38,9 yang sergap salat tadi itu yang jamaah. Yang kadang-kadang jamaah ya itu 29,2%. Nah ini apa namanya umat Islam yang di negara kita ini mayoritas, ibadah yang paling pokok tentang masalah sholat ini masih seperti ini. Wallahu a'lam benar apa tidak, tapi saya perhatikan di Kartosuro saja masjid-masjid itu, katakanlah ada masjid itu di dalam di area itu ada 2 atau 3 RT. Satu RT kan katakanlah berapa kakaknya biasanya? 80 katakannya ya. Nah 80 kali 3 kan 240 kakak kan. Jangan lihat yang datang ke masjid berapa dari 240 itu. Makanya tadi penelitiannya 2% gitu kan. Nah itu kan benar. Alhamdulillah pas Ramadan begini saya yakin bukan 2%, tapi meningkat. Terbukti di banyak masjid ya. Alhamdulillah sampai hari malam kemarin itu saya ngimami di salah satu masjid itu yang biasanya mohon maaf ya isya itu cuma 1 atau 2 shaf masih 5-6 shaf. Ini petanda bukti bahwasanya Ramadan merupakan madrasah untuk takarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan seperti ini alhamdulillah walaupun penelitiannya tadi seperti itu, tapi saya yakinnya orang muslim yang menunaikan ibadah salat lebih banyak secara kualitas ataupun secara kuantitas karena sholat tarawih dan sebagainya. Ini bukti konkret tentang masalah Ramadan merupakan madrasah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sempat saya tanya tentang masalah Al-Qur'an. Saya bacakan penelitian tentang masalah Al-Qur'an ya. Ini temuan dari BBS ya. Orang muslim mayoritas di Indonesia itu masih ada kurang lebih 53,57% yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, di atas 50%. Dewan Masjid Indonesia malah nilainya angkanya lebih tinggi, yaitu 65%. LPKM UII itu menemukan angka 58,57% yang masih buta baca Al-Quran. Nah ini juga menjadi keprihatinan kita ya, masih di atas 50% semuanya tadi penelitian itu. Nah saya kadang-kadang menemukan di beberapa lembaga ya, walaupun mohon maaf ya, kita temukan ada orang yang sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat haji dan sebagainya, tapi baca Al-Quran masih kurang begitu diperhatikan. Nah ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita. Tapi dengan kedatangan Ramadan, jadi bisa lihat orang yang baca Al-Quran lebih banyak.
Bahkan saya temukan di Kartosuro di beberapa masjid, alhamdulillah sudah ada itu. TPA itu bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa, untuk bapak atau ibu-ibu. Di RT saya ada itu, yang masih nol cukup banyak, tapi alhamdulillah kemudian mau belajar bisa, kemudian 2-3 bulan bisa belajar Al-Quran. Ya, karena ini merupakan tugas kita bersama, ya, apalagi kita sebagai seorang muslim yang ada di lembaga ataupun di wilayah tertentu di RT, maka jamaah kita mungkin ada yang belum tahu, yang tahu berusaha untuk mengajar yang tahu. Nah, ini yang madrasah yang pertama, yaitu Ramadan merupakan waktu yang paling tepat untuk lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf sedikit saya ulas tentang masalah apa yang sampaikan oleh para ulama. Kenapa sih kok kita harus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, entah melalui ibadah-ibadah fardu ataupun melalui ibadah-ibadah sunnah. Tapi yang pokok dua ya tadi, yaitu sholat dan baca Al-Quran. Ada ibadah-ibadah yang lain. Karena satu, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah kan harus kita tunaikan. Ya kalau enggak kita tunaikan kan berdosa, naudzubillah min dzalik. Di samping itu, karena perintah, karena itu juga merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kok Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tapi ibadahnya masih siang malam ibadah itu? Nah, jawaban beliau, afala akuna abdan syakura. Jadi beliau ingin jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-garanya. Nah, karena kita bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azizannakum, gitu kan. Maka di Ramadan seperti ini, karena banyak orang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah melalui ibadah-ibadah fardu ataupun ibadah-ibadah sunnah, salat, baca Al-Qur'an dan sebagainya lebih banyak, gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan di bulan ini. Yang naudzubillah min dzalik terkadang enggak ada di bulan yang lain. Gara-garanya ini dia. Karena di bulan ini rupa-rupanya kita lebih banyak taqarrub. Orang-orang muslim, umat muslim lebih banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kata ulama, kenapa kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara di antara alasannya adalah di dalam kehidupan kita ini, sepanjang masih ada di dunia ini, ada satu makhluk yang makhluk ini suka ganggu kita. Siapa dia? Makhluk ini suka ganggu kita. Setan. Ya. Sementara tidak ada cara satupun untuk menghalau gangguan setan kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa coba cara yang lain? Di dalam surat Al-A'raf ayat 200 itu dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau sudah merasa diganggu oleh setan, maka cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Nah, alhamdulillah dalam Ramadan ini karena kita banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah gangguan setan bisa lebih dikendalikan pas Ramadan. Ibu-ibu itu kalau pas Ramadan begini mau bangun jam 1, jam 12, jam 2 nggak ada masalah, nggak ada rasa khawatir, takut atau apa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Kenapa? Karena kita banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, menurut para ulama disebutkan, karena kita ini kalau saya mau nanya kepada bapak-bapak, pasti jawabannya iya. Bapak-bapak pengen nggak istri-istri jenengan solehah? Mesti iya. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, pengen tidak suami-suami jenengan soleh? Pasti iya. Bapak ibu kalau saya tanya, pengen tidak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah? Pasti iya. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk membentuk pribadi yang soleh-solehah? Bagaimana coba? Tidak ada cara apapun kecuali hanya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan nilai pelajaran matematika atau bahasa Inggris yang tinggi, enggak. Bukan dengan jabatan yang tinggi, harta yang tinggi, tidak.
Ya. Naudzubillah min dzalik, kalau jabatannya tinggi tapi kemudian tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya nanti jadi masalah. Tapi kalau jabatan tinggi, harta banyak, ilmu luas, kalau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah manfaat kepada yang lain. Tapi kalau tidak, ya naudzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah Ramadan ini rupanya membentuk pribadi kita itu menjadi pribadi yang relatif lebih soleh dan soleha. Karena apa? Lebih banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Di samping itu juga kita nanti pada saatnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menemui kematian. Nah, kira-kira yang manfaat ketika kita meninggal apa coba? Tidak ada yang lain kecuali amal soleh, amal kebaikan kita, ibadah kita, baca Al-Quran kita. Sampai di dalam salah satu riwayat itu Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafi', penolong bagi orang yang suka bacanya. Nah, ini madrasah yang pertama, di mana Ramadan membimbing kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, kita sendiri untuk bisa lebih mendekat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah melalui ibadah-ibadah fardu ataupun melalui ibadah-ibadah sunnah. Entah itu melalui ibadah salat, baca Al-Quran dan zikir, doa dan sebagainya. Jadi kan bisa merasakan nggak ini pas Ramadan ini? Meningkat kan salatnya? Meningkat kan baca Al-Quran? Nah, mohon maaf, ini hari keberapa ini? 15, ada yang 16 ya. Nah, monggo kita semuanya sama-sama mengevaluasi diri kita. Kira-kira sudah mulai menurun tidak? Baca Al-Qur'annya ya. Jangan sampai harus lebih meningkat lagi. Justru dulu para ulama-ulama itu, generasi-generasi kita yang salafus saleh dulu, yang 10 hari terakhir lebih meningkat lagi. Tapi tadi saya bilang pas Ramadan masjid-masjid agak ramai, tapi biasanya nanti ke depan sudah mulai menyusut lagi. Insya Allah kita semuanya bisa mempertahankan lah ya sampai nanti akhir Ramadan. Nah, ini yang pertama, madrasah yang pertama yang bisa kita rasakan, dan monggo kita berusaha untuk perhatikan baik-baik karena tadi hasil penelitiannya seperti itu. Agar supaya keluarga kita, keluarga yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti di luar Ramadan sekalipun, salatnya, jamaahnya, baca Al-Qur'annya gitu kan, masih kita bisa pertahankan sebagaimana di Ramadan ini bisa kita pertahankan. Sehingga terbentuklah pribadi-pribadi yang soleh tadi, kita relatif akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan gitu kan, dan nanti insya Allah di kemudian hari akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madrasah yang pertama. Yang kedua, tadi saya tanya jenengan, di zaman modern seperti sekarang ini lebih banyak bohong atau jujur? Kata jenengan, wow. Betul begitu? Saya bacakan penelitiannya ya. Menurut penelitian itu, semoga aja nggak benar ini ya, rupa-rupanya ada sekitar 75% orang sekarang itu tiap hari bohong antara 1 sampai 2 kali. Semoga aja kita nggak masuk 75% ini. Tapi masuk yang 25 yang berusaha untuk nggak bohong. Ya. Nah, ini mohon maaf, semoga aja salah ya ini ya. Di Indonesia, kalau ada dompet hilang, itu kemungkinannya kembali cuma 33%. Alias lebih banyak bisa kembali atau tidak? Ini masalah ya. Padahal di negara kita ini mayoritas umat Islam gitu kan. Tapi rupa-rupanya masalah kejujuran seperti ini adanya. Nah, di Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore tiap hari selama sebulan untuk bersikap jujur. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya pagi tadi atau siang tadi, sekarang saja pasti di rumah jenengan ada makanan
yang sudah siap santap. Ini kan ada makanan siap santap. Dan saya yakin ini tadi bikinnya dari tadi gitu kan. Jenengan bisa saja masuk ke kamar, nggak ada orang lihat, bawa makanan, bawa minuman, makan, minum, selesai keluar. Ketika ada orang nanya, masih puasa? Masih. Kan bisa aja berbuat begitu. Oh, nggak ada orang tahu tadinya dengan pas makan minum. Tapi rupa-rupanya selama Ramadan ini kita tidak lakukan itu. Karena apa? Kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun dimanapun yang kita lakukan. Jenengan walaupun bersembunyi di kamar sekalipun, nggak ada orang sama sekali di rumah gitu kan. Jenengan makan minum kemudian nanti ngaku masih puasa, Allah Maha tahu itu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jangan dikira orang nggak tahu kemudian bebas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya CCTV selama 24 jam dan nanti akan diungkap pas yaumul hisab. Nah, ini dia. Rupa-rupanya setiap hari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersikap jujur. Kita nggak lakukan itu karena apa? Karena kita merasa dipantau terus, istilahnya muraqabah gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah Subhanahu wa taala memantau kita kapanpun dimanapun, sehingga kita nggak mau membohongi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah puasa. Kan ada sebuah riwayat ibadah puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsisnya, fa innahu li wa ana azibihi. Itu hambaku itu puasa karena untuk saya dan saya akan beri balasan yang berlipat-lipat. Karena apa? Rupa-rupanya taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hambaku itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena untukku. Nah, ini dia ya. Kejujuran itu sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan. Mohon maaf, orang yang suka bohong pun nggak mau dibohongi loh. Masalah kejujuran. Makanya mohon maaf, apapun itu, entah lembaga keluarga atau lembaga ekonomi atau pendidikan atau bahkan negara sekalipun, kalau di situ ada orang-orang nggak jujur, wah bahaya itu. Suami istri misalkan, kok saling selintut gitu kan, apa yang terjadi kemudian? Masalah. Antara bapak sama ibu kok suka apa? Selintutan, tahu selintutan nggak? Apa bahasa Solo apa tuh Pak? Ini bahasa Jawa Timur tuh, selintutan, saling selintutan itu loh, saling bohong, apa istilah itu ya. Nah, itu masalah. Nggak tahu benar apa tidak, sebetulnya negara kita itu gemah riba loh jinawi. Artinya apa itu Pak? Gemah riba loh jinawi itu artinya apa? Hah? Subur, kaya, sumber daya alam. Nah, kalau kita ada orang luar negeri ke Indonesia itu, wah ini negaramu ini wah subur banget itu kan. Mestinya nih ya, kita ini sejahtera, tapi kira-kira jenengan sudah sejahtera? Ada yang ketahuan. Nah, salah satu penyebabnya adalah ini dia. Rupa-rupanya orang-orang yang diberi amanah untuk mengurusi itu di atas sana itu tidak jujur. Ini adalah sebabnya. Kan kita sering dengar itu korupsi itu. Nah, saya pernah ditanya, nggak tahu jawabannya dengan gimana itu. Pak, gimana ya? Tadi dibilang katanya negara kita kaya, kemudian gara-gara salah satu di antara masalahnya di atas itu banyak orang yang kurang amanah. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kok bisa ya yang koruptor itu depannya ada H-nya? Tahu H apa? Iya. Jadi kan sempat bertanya-tanya nggak itu? Ya. Kok bisa Pak? Saya sering tanya itu. Itu Pak, itu Muslim loh itu H depannya loh ya. Tapi bukan koruptor. Kok bisa begitu? Nah, saya sering bertanya masalah itu. Nah, saya jawab, ya nggak tahu Pak masalah itu gimana. Tapi kalau jenengan perhatikan di dalam surat At-Taubah ayat 119 itu, surat 9 ayat 119 itu,
Allah Subhanahu wa taala sempat berfirman seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman kan sudah bagus dong, sudah beriman kok. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Orang beriman bertakwa kan sudah bagus. Sudah beriman bertakwa. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih bersabda, masih berfirman lagi, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah orang-orang yang jujur. Berarti apa? Mohon maaf, jangan heran kalau ada orang yang sudah beriman, sudah bertakwa, sudah haji, tapi belum jujur. Sangat mungkin. Begitu adanya, ya. Di dalam salah satu riwayat, ini nggak bisa dihindari ya, karena dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bersabda begini, inna baina yadayi sa'ah kadzabin fahdharuhum. Jadi kata beliau dalam sabdanya, kalau zaman sudah mendekati akhir zaman akhir, ya, maka akan bermunculan para pembohong, para pendusta. Nah, nggak tahu menurut jenengan tadi itu katanya sudah banyak pembohong gitu kan? Ya berarti ini pertanda sudah akhir zaman. Sampai nanti muncul dedengkotnya pembohong, mengaku sebagai Tuhan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menurunkan hujan dan sebagainya. Siapa itu? Dajjal. Nah sekarang sudah mulai muncul Dajjal KW, ngomong gitu. Ya, nah rupa-rupanya jamaah sekalian rahimakumullah, di Ramadan seperti ini kita dilatih ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersikap jujur, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau kita, memuraqabai kita kapanpun dimanapun, sebagai apapun kita. Makanya dalam sebuah riwayat beliau pernah bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kalian semuanya wahai umatku harus berpegang pada kejujuran, karena kejujuran itulah yang akan bawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan bawa ke surga. Tapi wa iyyakum wal kadzib, jauhilah bohong, karena bohong itu yahdi ilal fujur, membawa pada kerusakan, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Naudzubillah min dzalik. Ini pelajaran yang kedua di dalam Ramadan ini. Rupa-rupanya kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari selama sebulan untuk bisa bersikap jujur, as-sidq. Nanti tesnya, jenengan di rumah letakkan uang 100.000 atau 50.000, terserah di tempat mana di rumah itu. Nah kira-kira uang itu masih ada nggak berapa hari? Kalau nggak ada, kemudian kok nggak ada yang ngaku ngambil, wah ini kujur itu, berarti di rumah itu ada yang nggak jujur tuh. Nah ini dites kira-kira. Tapi kalau masih utuh berapa hari, nah berarti jujur. Atau ada yang bilang ini uang siapa ini, gitu kan? Alhamdulillah, berarti di rumah itu jujur itu. Nah ini pelajaran madrasah yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu hal yang penting juga di dalam kehidupan seorang muslim, apa itu? As-sabru wasyukru, sabar dan syukur. Selama Ramadan kita dididik untuk itu setiap hari. Kenapa kita perlu penting masalah ini? Karena isi kehidupan cuma dua, nggak ada yang lain. Satu, sesuai yang kita inginkan, yaitu enak. Yang kedua, tidak sesuai yang kita inginkan, nggak enak. Mau orang kayanya seperti apa, jabatannya tingginya seperti apa, ilmunya luasnya seperti apa, pasti hidupnya mereka dua ini isinya. Dia mendapati hal-hal yang sesuai dengan keinginannya, menyenangkan, pasti mereka juga mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak menyenangkan. Nah, kata kuncinya di dalam Islam as-sabru wasyukru. Kan di dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 35 itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa nanti akan menemui kematian. Tapi perhatikan ayat berikutnya. Sebelum kematian datang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan uji
sepanjang kematian belum datang, dengan sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Siapa orangnya nemui ini, gitu isi kehidupan. Nggak ada yang lepas dari ini. Ya maunya kita sehat terus, ini kadang-kadang sakit. Maunya kita berhasil terus, ini kadang-kadang nggak berhasil. Nah, itulah isi kehidupan. Nah, selama Ramadan ini rupanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki mental as-sabru wasyukru ini. Kenapa bisa begitu? Dari pagi sampai sore menjelang maghrib itu, tadi kan sudah saya bilang di rumah jenengan ada makanan minuman, mesti ada itu. Tapi jenengan sabar, tidak mengkonsumsi, sabar menahan lapar dan dahaga setiap hari itu. Dilatih oleh Allah SWT. Coba kalau nggak pas Ramadan, apapun yang di kulkas dimakan nih, gitu kan. Nah, rupanya Ramadan itu dilatih untuk itu. Sekaligus ketika Allah Subhanahu wa taala melatih kesabaran menahan haus dan dahaga lapar tadi itu, pada saat itu juga kita dilatih untuk bersyukur. Karena apa? Kemarin-kemarin sebelum kita berpuasa, Allahu Akbar, makanan minuman selalu kita dapatkan dengan enaknya. Kita bisa ingat itu, bersyukur. Apalagi sebentar lagi nih maghrib, kita udah nikmat yang luar biasa itu pas buka. Nah, ini madrasah yang ketiga, yaitu as-sabru wasyukru. Nah, tadi saya tanya dengan orang sekarang itu lebih banyak sabaran atau tidak? Katanya tidak sabaran. Saya bacakan penelitiannya, ya. Rupa-rupanya di zaman modern ini memang ada sekitar 76% yang tidak sabaran. Itu dari segala macam lintas usia. Nah, yang menjadi tidak bagus itu orang-orang yang mestinya sudah mulai punya kesabaran tingkat tinggi, yaitu orang-orang tua, gitu kan, di atas 50. Ya, anak muda nggak sabaran itu logis lah, ya, anak muda gitu kan. Tapi di Indonesia orang-orang tua itu masih ada kurang lebih 56% yang nggak sabaran. Nah, semoga aja kita nggak termasuk dalam angka tadi, gitu kan. Nah, setiap Ramadan rupanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa memiliki mental sabar dan syukur, karena di dalam kehidupan kita sudah barang tentu mendapati hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan keinginan kita. Kita harus cepat-cepat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu ketika mungkin kita menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita berusaha untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair wa laisa dzalika ilal mu'min. Sungguh mengherankan peri kehidupan orang mukmin itu. Karena apa? Segala sesuatu urusannya menjadi baik. Dan kata beliau, itu tidak terjadi kecuali hanya pada seorang mukmin saja. Apa kata beliau? In asobathu sarra syakar wa in asobathu dharra sabar. Makanya karena kalau ia mendapati hal yang menyenangkan, hal yang baik buat dirinya, cepat-cepat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia paham itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ia mendapati hal yang tidak baik alias tidak sesuai dengan keinginannya, sabar, dia bersabar karena dia juga paham itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang mukmin paham betul bahwasanya apapun yang Allah kehendaki itu adalah merupakan takdirnya. Dan Allah tidak pernah salah menentukan takdir-takdirnya kepada hamba-hambanya. Mau kita seenak terus, gitu kan? Mau kita kan berhasil terus, gitu kan? Tapi isi kehidupan kayak begitu memang. Nah, ini madrasah yang keempat, di mana selama Ramadan ini kita dididik sepanjang setiap hari dalam sebulan ini untuk bisa senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Apalagi mohon maaf ya, zaman sekarang seperti ini, maka kita harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita berusaha untuk bisa menyikapinya sesuai dengan anjuran dan ajaran Rasulullah SAW. Dan selama Ramadan ini rupanya kita dilatih untuk itu. Ingat, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah salah menunjukkan kehendak-kehendaknya. Tinggal sikap kita saja. Kalau itu memang sesuai dengan kehendak kita coba bersyukur, dan kalau itu tidak sesuai dengan keinginan kita berusaha bagaimana caranya agar supaya bisa hilang hal yang tidak kita inginkan itu sambil bersabar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Itu kata kuncinya. Jadi ikhris ala ma lakukan hal-hal yang bisa memberi manfaat kepada kita. Wasta'in billah. Mohonlah terus perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jas, dan jangan pernah putus asa. Terakhir, yang keempat, ada madrasah lain, apa itu? Yaitu at-takaful al-istimai. Di Ramadan seperti ini kita dilatih untuk bisa bersolidaritas sosial. Kita jarang perhatikan, buka bersama, ada takjil, ada apa lagi, jaburan macam-macam lah, ya. Nanti ada zakat fitrah dan sebagainya, gitu kan. Nah, itu merupakan solidaritas sosial, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kenapa kita harus begitu? Nah, ada banyak alasan. Karena sepanjang hidup ini apa yang sudah kita dapatkan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala sejatinya. Kan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah kemudian kita harus berbagi dengan yang lain. Atau alasan yang lain, kenapa kita harus bersolidaritas sosial? Karena tidak ada ceritanya orang bisa hidup sendirian. Pasti butuh orang lain. Nggak ada ceritanya, sendirian. Acara seperti ini, kalau cuma masnya ini aja ya keluar, gitu kan. Mesti ada bantuan bersama-sama, ta'awun, alal birri wa taqwa. Orang kekayaannya banyaknya seperti apa, jabatannya tingginya seperti apa, ilmunya luasnya seperti apa, profesor, doktor apa, saya pastikan dia masih butuh orang lain. Nah, karena begitu, maka kita suruh untuk bersolidaritas sosial. Ada sebuah riwayat Rawal Bukhari, ya, dalam Adabul Mufrad. Beliau bersabda begini, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang mau bersosialisasi, bermasyarakat, berinteraksi sosial dengan siapa pun. Rasulullah SAW memakai redaksi nas. Nas itu orang. Orang itu yang macam-macam. Bahkan mohon maaf, sampai non-muslim sekalipun kita boleh bermuamalah. Nah, kata beliau, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa, kalau kita berinteraksi sosial dengan macam-macam orang itu mesti ada masalah, nggak mungkin nggak. Orang itu kan ada omongannya enak, ada yang nggak enak, gitu kan. Nah, kata beliau, wa yasbir ala adahum, dan dia mau bersabar dengan macam-macam orang itu. Khairun, lebih bagus daripada orang mukmin yang tidak mau bermasyarakat, tidak mau berinteraksi sosial. Jadi maunya sendiri, gitu kan, pokoknya menjauhi dari masyarakat yang katanya masyarakatnya kurang apa, gitu kan, nggak bisa. Nah, beliau memberikan pengetahuan kepada orang mukmin yang mau berinteraksi sosial sama nas siapapun itu, pokoknya orang, ya, entah itu sampai orang muslim sekalipun. Kemudian dia mau bersabar terhadap masalah yang ada, karena orang itu karakternya macam-macam, nggak usah pilah-pilah, ya, kalau mau berinteraksi sosial. Nah, kata beliau, lebih bagus daripada orang yang tidak mau berinteraksi sosial. Nah, Ramadan selama ini rupanya kita dilatih untuk itu. Ini yang kumpul di sini kan berbagai macam latar belakang. Ada yang bapak-bapak, ada yang guru mungkin, ada yang dokter mungkin, ada yang pengusaha mungkin, ada yang pelajar, ada yang SMA, ada yang mahasiswa, macam-macam. Ada adik-adik, gitu kan. Nah, kita bisa disatukan. Jarang-jarang loh kita punya acara begini kalau di luar Ramadan, gitu kan. Nah, kalau Ramadan subhanallah, gitu kan. Bahkan di semua masjid ada kayak begini, gitu kan. Tidak cuma sehari 2 hari, gitu kan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, itulah beberapa hal yang mengingat waktu sudah ini madrasah yang kita perlu pertahankan, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah. Yang pertama tadi,
madrasah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah melalui ibadah-ibadah fardu ataupun ibadah sunnah, salat, Al-Qur'an, doa juga dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang masalah pelajaran asidku, jujur. Ingat Allah Subhanahu wa taala selalu memantau apapun dimanapun kita. Yang ketiga as-sabru wasyukru, karena isi kehidupan memang itu. Dan kemudian ingat kita nggak bisa hidup sendirian, kita harus bersolidaritas sosial sama yang lain, dan bantu nggak harus pakai uang, bisa pakai tenaga dan sebagainya. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah, 4 hal mendasar yang penting madrasah yang kita bisa pelajari di bulan Ramadan ini. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menunaikan apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah mendekati waktu. Jam berapa maghrib sekarang? Masih kurang 2 menit. Baik, nggak ada pertanyaan ya biasanya ya? Langsung ya? Baik, itu insya Allah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya. Yang benar kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yang salah kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya sampai sini dulu, mari kita bermunajat sebentar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha innaka waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghaffartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada